Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Qala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala fi kitabi fikil asma'il husna. Fama'ani al-'azamati wal kibriyai wal jalali wal majdi tamla'u qulubahum min anwaril haibati wa ta'zimi wal ijlali wa takbiri. Wa ma'ani al-jamali wal birri wal ikrami tamla'uha min anwaril mahabbati wal wuddi wasyauqi. Wa ma'ani rahmati wal ra'fati wal judi wal lutfi tamla'u qulubahum min anwaril hubbin nami alal ihsani wa anwari syukri wal hamdi bi anwa'ihi wath thana'i. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Al-ikhwatu fillah, kita masih dalam penjelasan nama Allah Jalla wa Ala An-Nur, yang mana An-Nur ini dialah merupakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia juga adalah merupakan sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan telah kita bagi kemarin makna nur, ada dua makna. Ada nurun hissiyun, cahaya yang sebenar-benarnya cahaya, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di antara namanya adalah cahaya dan sifatnya adalah cahaya, dan hijabnya adalah cahaya, dan dia pula yang memberikan cahaya bagi langit dan bumi. Adapun yang kedua namanya adalah An-Nurul Ma'nawi, nur yang sifatnya ma'nawi, yaitu berupa cahaya yang Allah SWT berikan kepada para hamba-hambanya, orang-orang pilihannya, cahaya yang membuat terang benderang hati mereka, cahaya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, cahaya mencintainya, dan seterusnya. Kata beliau hafizahullah tabaraka ta'ala, ya, fakul wasfin min awsafihi lahu ta'thir fi qulubihim. Segala macam bentuk daripada sifat-sifat Allah memiliki begitu besarnya efek dalam hati-hati orang mukmin. Ya, maka mengenal Allah Jalla wa Ala adalah merupakan ilmu yang paling agung, ya, ilmu yang paling bermanfaat. Dan segala macam ilmu mengenal Allah itu terdapat dalam hati hamba. Ya, maka sedalam-dalamnya ilmu adalah ilmu mengenal Allah Jalla wa Ala. Kata beliau, fa kaifa idzan dhamma ila hadza nur mahabbati wal inabati ilaih. Bagaimana pula jika cahaya yang terdapat dalam hati manusia, ya Allah Jalla wa Ala pancarkan, ya, ditambahkan lagi dengannya cahaya kecintaan kepada Allah, cahaya kembali kepadanya. Ketika itulah di sana tamtali aqtarul qalbi, maka penuhlah hati itu dengan dari segala macam sisinya, minal anwaril mutawwiyah, dari berbagai macam ragam cahaya yang beraneka, ya, cahaya kecintaan kepada Allah, cahaya rindu kepada Allah, cahaya bergantung kepada Allah. Wa fununil ladzatil mutasyabihati fil husni wan na'im, dan berbagai macam kelezatan dirasakan hamba, ya, dengan segala macam bentuknya yang mirip-mirip, keindahannya, kenikmatannya. Fa ma'anil 'azamati wal kibriya, maka di antara makna keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keperkasaannya, wal jalali wal majdi, ya, di antara makna keagungan Allah, kebesarannya, keperkasaannya, kemuliaannya, tamla'u qulubahum min anwaril haibah, mengisi hati mereka dengan cahaya pengagungan kepada Allah, wa ta'zim wal ijlal wa takbir, memenuhi hati mereka dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
wa ma'anil jamal wal birri wal ikram, dan segala macam makna yang terkandung dalam sifat Allah al-jamal, keindahan, al-birri wal ikram, kebaikan, kemuliaan, tamla'uha min anwaril mahabbah wal wuddi wasyauqi, memenuhi hati hamba dengan cahaya kecintaan, kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'anir rahmah wal ra'fah, dan makna daripada sifat Allah yang senantiasa memberikan rahmat kepada hambanya, mencintai hambanya, wal judi wal lutfi, yang lembut, yang dermawan, tamla'u qulubahum min anwaril hubbit nami, yang membuat hati mereka penuh dengan kecintaan yang terus tumbuh, alal ihsan, untuk berbuat kebaikan, wa anwaru syukri wal hamdi bi anwa'ihi wa thana', memenuhi hati mereka dengan berbagai macam bentuk kesyukuran dan pujian serta pujaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa ma'anil uluhiyyati tamla'uha min anwari ta'abbudi wa diya'i taqarrubi wa sina'i tahabbubi wa asrari tawaddudi wa khurriyati ta'alluqi tammi billahi raghbatan wa rahbah wa talaban wa inabatan wa insirafil qalbi an ta'alluqi bil aghyari kulliha. Dan segala macam makna yang terkandung dalam uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, ketuhanan Allah, Dia yang berhak disembah, memenuhi hati dengan berbagai macam cahaya penghambaan kepada Allah, cahaya mendekatkan diri kepada Allah, cahaya berusaha mencintai Allah, ya, dan berbagai macam rahasia-rahasia yang terdapat dalam kecintaan kepada Allah, dan kebebasan untuk bergantung secara utuh hanya kepada Allah, raghabatan wa rahbah, dengan rasa harap dan rasa takut, wa talaban wa inabah, ya, dengan berupaya untuk senantiasa kembali kepada Allah Jalla wa Ala, menuntut segala macam hajatnya kepada Allah, wa insirafil qalbi an ta'alluqihi bil aghyari kulliha, memalingkan hatinya daripada segala macam bentuk ketergantungan, keterkaitan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa ma'anil ilmi wal ihatati was syahadati wal qurbil khas tamla'u qulubahum min anwari muraqabatihi wa tawassulihim ila maqamil ihsani alladhi wa tusiluhum ila maqamil ihsani alladhi huwa a'la al maqamati kulliha an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Nah, di antara berbagai macam makna dari sifat Allah al-ilmu, Allah Maha mengetahui, al-ihata, meliputi, wa syahada, menyaksikan, wal qurbil khas, memiliki kedekatan yang khusus kepada hamba-hambanya, tamla'u qulubahum min anwari maqabatih, membuat hamba memenuhi hatinya dengan cahaya untuk senantiasa merasa dipantau Allah, wa tusilhum ila maqamil ihsan, yang akan menyampaikan hamba kepada level atau tingkat al-ihsan alladhi huwa a'la al-maqamati kulliha, yang mana ihsan adalah merupakan kedudukan yang tertinggi dari segala macam kedudukan. An ta'budallaha ka'annaka tarah, yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, sekiranya engkau tidaklah mampu melihat Allah, tidak bisa melihat Allah di dunia ini, sesungguhnya Dialah melihatmu. Naam. فكل معنى ونعت من نعوت الرب يكفي في امتلاء القلب من نوره فكيف إذا تنوعت وتواردت على القلوب الطاهرة الزكية الذكية وهنا يصدق على هذه القلوب القدسية انطباق هذا المثل عليها وهو قوله الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. Kata beliau, ya, fakullu ma'nan wa na'tin min nu'utir Rabb, setiap makna dan sifat daripada sifat-sifat Allah Ar-Rabb, yakfi fi imtila'il qalbi bin nuri, cukup membuat, ya, hati penuh dengan cahaya
daripada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap nama-nama Allah, setiap sifat-sifat Allah itu membuat hati kita bercahaya. Ada efeknya dengan hati kita. Ya, semua sifat-sifat tersebut. Sifat ihsan yang Allah miliki, ya, al-lutfu, lemah lembut, ar-ra'fatu, ar-rahmah, cinta, belas kasih kepada hambanya, melahirkan cahaya kecintaan kepada Allah Jalla wa'ala, kerinduan kepadanya. Ya, sifat perkasa, sifat kuat, ya, sifat agung, melahirkan sifat ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Melahirkan sifat al-haibah, takut hanya kepada Allah. Jadi setiap sifat itu memiliki efek dalam hati seorang hamba. Ketika setiap hamba meresapi daripada sifat-sifat Allah, itu akan memberi efek yang kuat, membuat hatinya bercahaya. Fa kaifa idza tanawwa'at wa tawaradat 'alal qulubi thahira, bagaimana lagi jika banyaknya nama-nama Allah, jika banyaknya sifat-sifat tersebut memenuhi hati hamba yang suci, at-tahirah, az-zakiyah, yang disucikan, az-zakiyah, yang cerdas. Ya. Jadi dikatakan oleh Syekh Abdul Razak, setiap sifat-sifat Allah itu akan membuat hati bercahaya, memiliki efek terhadap hati ketika diresapi, diyakini, dipahami. Bagaimana jika semua sifat-sifat tersebut diketahui hamba, dikenalnya, ya, dia resapi semuanya, maka tentulah akan begitu terang hatinya dengan pemahaman terhadap sifat-sifat tersebut. Ketika itulah akan benar hati manusia yang suci itu, persis perumpamaan sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nur. Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah cahaya langit dan bumi. Mathalu nurihi kamishkat, perumpamaan cahaya Allah bagaikan mishkat. Fiha misbah. Mishkat, di dalamnya ada lampu. Al-misbahu fi zujajah. Lampu itu terletak dalam semprong kaca. Az-zujajatu ka'annahu kawkabun duriyun. Kaca itu begitu bersih bagaikan bintang-bintang, ya, yang terang. Yuqadu min syajaratin mubarakah. Lampu itu diterangi dengan bahan bakar dari pohon yang penuh berkah, pohon zaitun. La syarqiyatin wa la gharbiyah, yang tidak tumbuh di bagian timur ataupun di barat, tapi di tengah-tengah agar senantiasa terkena cahaya matahari full. Yakadu zaituha yudhi'u, hampir-hampir bahan bakar itu saja sudah dapat menerangi. Walau lam tamsas hunar, sebelum api membakar, menerangi. Ya, nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Yahdillahu li nurihi man yasha. Allah beri cahaya kepada siapa-siapa yang dikehendakinya. Ya, jadi disebutkan tentang cahaya Allah Subhanahu wa taala ini bagikan perumpamaan, ya. Ya, mishkat. Mishkat itu tempat yang kedap daripada cahaya yang dapat membuat fokus. Itu mishkat. Dalamnya ada lampu. Lampu itu dia ditutup dengan kaca. Kaca begitu bersih, jernih, bagaikan bintang-bintang kejernihannya. Bahan bakarnya pun dari pohon yang penuh berkah. Bahan bakarnya pun bisa memberikan cahaya, hampir-hampir memberikan cahaya sebelum dibakar. Ini semua perumpamaan tentang cahaya Allah yang dalam hati-hati hamba. Ya, ada cahaya fitrahnya yang lurus, ditambah dengan cahaya wahyu, bertambahlah cahaya di atas cahaya. Ya, fitrah manusia yang lurus bercahaya bagaikan bahan bakar yang telah memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api yang memberikan cahaya. Demikian juga dengan fitrah manusia ditambah dengan cahaya wahyu. Sempurnalah hati tersebut terang benderang. Nah. وهذا النور المدروب هو نور الإيمان بالله وبصفاته وآياته مثله في قلوب المؤمنين مثل هذا النور الذي جمع جميع الأوصاف التي فيها زيادة النور وهو أعظم مثل يعرفه العباد. Ya, dan perumpamaan cahaya ini yang disebutkan di sini adalah cahaya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dengan sifat-sifatnya, dengan ayat-ayatnya. Perumpamaannya dalam hati orang mukmin bagaikan perumpamaan cahaya yang disebutkan dalam ayat ini. Yang telah mengumpulkan segala macam bentuk cahaya, ya, sehingga membuat semakin terang benderanglah cahaya tersebut. Inilah perumpamaan yang paling agung yang diberikan Allah Subhanahu wa taala,
yang diketahui hamba tentang bagaimana indahnya cahaya Allah Jalla wa'ala yang ada dalam hati-hati hamba. Itu cahaya apa? Cahaya mengenal Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya. Membuat hati manusia bercahaya. Bercahaya dengan kecintaan, bercahaya dengan kerinduan, bercahaya dengan pengagungan. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya mengenal Allah Subhanahu wa taala, nama-namanya dan sifat-sifatnya adalah merupakan kekuatan terbesar untuk membuat hati kita senantiasa bercahaya. Adapun orang-orang kafir hatinya dipenuhi kegelapan, tak mengenal Allah, tak mengenal nama-namanya, tak mengenal sifat-sifatnya. Demikian juga orang-orang mukmin yang lemah imannya, yang tak mengenal Allah Jalla wa'ala, maka sebesar apa imannya, seperti itulah cahaya terdapat dalam hatinya. Ya, sebesar apa ilmunya tentang Allah, sebesar itu pula cahaya terdapat dalam hatinya. Ketika ilmunya tentang Allah Jalla wa'ala redup, maka redup pula cahaya iman dalam hatinya. Maka redup pula efeknya dalam hatinya. Ya, ketika cahaya iman kuat, maka kuat pula lah efeknya dalam hatinya. Yang menimbulkan kebahagiaan, kenikmatan dalam beribadah, kekhusyukan, kelezatan, kelapangan jiwa. Ini efek daripada cahaya yang telah menerangi hatinya. Karena besarnya cahaya ilmunya tentang nama Allah dan sifat-sifatnya. Barang siapa yang hatinya ingin dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka isilah hati dengan cahaya mengenal Allah Jalla wa'ala, nama-namanya maupun sifat-sifatnya. Ya, nah. وقد دعا صلى الله عليه وسلم لحصول هذا النور فقال اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم اجعلني نورا متفق عليه. Dan di antara doa yang Rasulullah pernah panjatkan agar kita diberikan Allah cahaya adalah doa beliau, Allahumma ja'al fi qalbi nur, ya Allah jadikanlah dalam hatiku itu ada cahaya. Cahaya apa? Cahaya iman kepadanya, nama-namanya, sifat-sifatnya. Ya. Cahaya mengenalnya, cahaya mencintainya, cahaya merindukannya, cahaya bergantung kepadanya, cahayanya bertawakal kepadanya. Ya. Wa fi sam'i nuran, jadikan pula dalam pendengaranku itu ada cahaya. Jadikanlah pendengaranku cahaya. Hanya mendengarkan cahaya Allah, hanya mendengarkan kebaikan-kebaikan. Ya, wa fi basari nur, jadikanlah pandanganku ada cahaya. Jadikanlah pandanganku bercahaya. Maksudnya adalah pandangannya benar-benar bercahaya dengan wahyu, hanya memandang apa-apa yang Allah ridhai, apa yang Allah cintai. Wa an yamini nuran, berikanlah di bagian kananku cahaya. Wa an shimali nuran, bagian kiriku cahaya. Wa min fawqi nuran, berikan di atasku cahaya. Wa min tahti nuran, berikan pula cahaya bagian bawahku. Allahumma ja'alni nuran, ya Allah jadikanlah aku cahaya. Ini doa Nabi SAW. Doa kita meminta kepada Allah agar diberikan cahaya pada pendengaran, penglihatan, pada hati, pada semua jihad, semua sisi. Pada kita memohon cahaya dari atas, cahaya dari bawah, cahaya dari samping kanan, cahaya dari samping kiri, agar kita penuh dengan cahaya. Dan jadikanlah Allah waj'alni, diriku itu adalah cahaya. Ya, meminta kepada Allah agar jadikan diri ini sebagai cahaya yang menerangi sekitarnya. Ya, efek daripada cahaya yang memenuhi hati berupa iman kepada Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya. Efeknya adalah membuat wajah bercahaya. Kemudian efeknya adalah membuat sekitarnya bercahaya. Cahaya ilmu yang disebarkan di sekitarnya, cahaya ma'rifatullah dia sebarkan, cahaya agar orang-orang taat kepada Allah. Inilah cahaya. Sebagian manusia cahaya, di mana-mana dia akan menyebarkan cahayanya bagi orang sekitarnya, cahaya bagi dirinya. Allah telah memberikan perumpamaan manusia semacam ini. Yang dahulu dia gelap dalam kekufuran, dalam kesesatan, akhirnya Allah hidupkan dengan cahaya. Kata Allah, "Amman kana mayitan," apakah sama orang dahulu mati, fa ahyainahu, kami hidupkan dia, wa ja'alna lahu nuran, kami jadikan baginya cahaya.
Yamshi bihi finnas, dia membawa cahaya tersebut di tengah-tengah manusia. Teranglah orang sekitarnya dengan cahayanya. Kaman mathaluhu fi dhulumat, samakah dengan perumpamaan orang yang dalam kegelapan, tak ada cahaya padanya, tak ada gunanya bagi orang lain, bagi orang sekitarnya, bahkan untuk dirinya pun tak ada gunanya. Laisa bi kharijin minha, tak bisa keluar daripada kegelapan. Maka orang-orang mukmin, ya, hatinya bercahaya. Cahaya membuat wajahnya bercahaya dengan cahaya iman, membuat sekitarnya bercahaya. Ketika dia mati dalam kuburnya juga Allah akan berikan cahaya. Ketika di alam mahsyar, di padang mahsyar dalam kegelapan, Allah juga berikan cahaya. Semua cahaya itu adalah efek daripada cahaya ilmunya tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya. Wa matam tala al-qalbu min hadha an-nuri fadu 'ala al-wajhi fastanara al-wajhu wa anqadat al-jawarihu bit-ta'ati raghibatan wa hadha an-nuru alladhi yakunu fil qalbi huwa alladhi yamna'u al-'abdu min yamna'u al-'abda min irtikabil fawahish kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriku as-sariqu hina yasriku wa huwa mu'min wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min, muttafaqun alaihi. Ya, kapan hati ini dipenuhi dengan cahaya, maka efeknya akan mengalirlah cahaya tersebut naik kepada wajah, maka bercahayalah wajahnya, bersinar-sinar wajahnya. Ya, orang-orang beriman yang dalam imannya, wajah mereka bercahaya dengan cahaya iman. Tapi taklah dapat diketahui cahaya tersebut kecuali dengan melihatnya dengan kacamata iman pula. Ya, tak bisa digambarkan bagaimana cara mengetahuinya. Kau lihat sajalah bagaimana wajah para ulama, keteduhan melihat wajah mereka, ketenangan hati melihat wajah mereka, ketentraman jiwa. Ya, itu bagi orang-orang dalam hatinya juga ada cahaya. Ya, yang dengan cahaya tersebut dia bisa mendeteksi cahaya. Orang yang dalam hatinya gelap, tak ada cahaya, bagaimana dia dapat mengetahui cahaya yang terdapat dalam hati orang-orang beriman? Subhanallah. Kalau antum jalan ke tempat orang-orang kafir, negeri kafir, mayoritas orang kafir, begitu mudahnya kita bedakan antara mukmin dengan kafir. Subhanallah. Karena tak ada cahaya pada wajah orang kafir. Sementara pada orang mukmin jelas cahayanya. Apalagi dipenuhi dengan cahayanya yang begitu dalam tentang Allah, ilmunya, semakin terang cahaya wajahnya. Orang-orang yang menyampaikan hadis Nabi, yang menyampaikan sunnah Nabi, bercahaya wajahnya. Kata Rasulullah, naddarallahu mra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'ahu. Allah akan memberikan cahaya kepada wajah seseorang yang mendengar daripada kami hadis kemudian menyampaikannya. Ya, guru-guru kita tak semuanya orang berkulit putih, sebagian mereka berkulit hitam, negro. Ya, tapi bersahabat dengan mereka indah, melihat wajah mereka nikmat, tentram, tenang. Kenapa? Cahaya. Ibnu Qayyim menceritakan tentang gurunya, kalau mereka galau menghadapi berbagai macam cobaan dunia, fitnah dunia, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, karena dalam kegalauan tingkat tinggi kami datang kepada guru kami Syekhul Islam. Baru sebentar melihat wajahnya, mendengar perkataannya, hilanglah semua musibah yang kami rasakan, hilang semua fitnah, keraguan-keraguan. Ini dampak daripada cahaya. Subhanallah. Tapi itu hanya dapat ditangkap oleh orang-orang yang memang memiliki cahaya dalam hatinya. Wanqadatil jawarihu bit-ta'ati raghibatan. Akhirnya ketika wajahnya pun telah mengalir padanya cahaya, setiap anggota tubuhnya pun taat, tunduk, melakukan berbagai macam ketaatan dalam keadaan harap kepada Allah. Wa hadzal nurul ladzi yakunu fil qalbi, dan cahaya yang terdapat dalam hati ini huwa alladzi yamna'ul 'abda min irtikabil fawahish. Cahaya iman yang dalam hati hamba inilah yang menghalangi hamba untuk berbuat dosa, berbuat keji. Kama qala Nabi, sebagaimana kata Nabi, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah mungkin berzina orang berzina sementara di dalam keadaan beriman. Hatinya gelap, ketika dia berzina itu gelap.
sehingga dia bisa berzina. Kalau terang tak mungkin dia berzina. Wala yasriqu sariqu hina yasriq wa huwa mu'min. Tidaklah seorang mencuri ketika mencuri hatinya dalam keadaan percaya, dalam keadaan beriman. Tak ada iman ketika itu. Iman itu tercabut dan masuk, tercabut dan masuk. Ya, ketika gelap hatinya, iman itu tercabut. Ya, seperti ini tercabutnya. Andai kata dia berbuat taat, bertobat kembali, berbuat maksiat seperti ini kembali. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah ada seseorang yang mengkonsumsi minuman keras, mabuk, minum khamar dalam keadaan beriman ketika minumnya. Ya, kenapa mereka bisa melakukan maksiat ini? Karena hati mereka sedang dalam keadaan gelap, tak bercahaya. Sekiranya hatinya bercahaya, tak mungkin dapat dia lakukan maksiat. Tak ada panduan ketika itu. Mabuk. Ya. Dengan syahwat, akhirnya semua dibuat. Nah. فأخبر أن وقوع هذا الكبائر لا يكون ولا يقع مع وجود الإيمان ونوره. Maka diberitahukan Nabi bahwasanya anna wuqu'a hadhil kabair, terjadinya berbagai macam dosa besar ini, la yakun, tidak akan mungkin, wala yaqa, tak akan mungkin terjadi, ma'wujudul iman, selama masih ada iman, wa nurih, masih ada cahaya iman. Ketika tak ada iman, tak ada cahaya iman, maka mungkin terjadi segala macam bentuk maksiat. Mengapa kita berbuat maksiat? Jawabannya, ketika kita buat maksiat sedang melemah cahaya iman kita, bahkan mungkin habis ketika itu. Kalau dosa-dosa besar habis. Ya. Kenapa kita senantiasa mampu berbuat taat? Karena cahaya iman pula. Mampu terasa bagi kita mudah untuk melangkahkan kaki ke masjid, salat subuh, mampu qiyamul lail, mampu berzikir pagi, sore, mampu banyak-banyak berzikir. Semuanya dampak daripada cahaya iman yang memenuhi hati kita, membuat hidup menjadi tenang, tentram, kegalauan pun hilang. Nah, وبهذا التقرير الوافي والبيان البين يظهر معنى هذا الاسم العظيم ويتضح مدلوله. Ya, dengan berbagai macam penjelasan ini, keterangan ini, maka jelaslah tampak makna yang begitu agung daripada nama Allah cahaya ini. Dapat pula kita ketahui apa yang menjadi konsekuensi mengenal nama Allah cahaya ini. Tiap hari kita hidup untuk menambah cahaya, cahaya iman, agar semakin besar cahaya yang menerangi kita tatkala kita melewati jembatan as-sirat. Karena Nabi telah menyebutkan ada orang yang memiliki cahaya sebesar gunung. Ya. Dan orang berjalan di atas sirat, selain cahaya juga kecepatan. Ada orang melewati sirat, kecepatannya kecepatan kilat menyambar, kecepatan angin kencang, kecepatan kuda kencang, kecepatan unta berlari, kecepatan orang berlari, kecepatan orang berjalan, kecepatan orang yang merangkak. Kecepatan ini adalah dalam rangka bagaimana ketika di dunia kecepatan dia dalam mengikuti petunjuk. Tak sama orang dalam mengikuti petunjuk, ada yang cepat tanggap segera, ada yang lambat. Ya, demikian juga dengan bekal cahaya. Tak sama orang dalam mengumpulkan bekal cahaya. Ada yang ala kadarnya saja. Ada yang tak pernah puas kecuali tiap hari harus mengumpulkan bekal cahaya. Maka dia berusaha mengisi waktunya untuk segala kebaikan. Tak bisa ngapa-ngapain kecuali zikir, maka dia berzikir. Ya, tak bisa baca Quran, tak bisa bersedekah, tak bisa macam-macam. Bisanya berzikir, dia berzikir. Sehingga tak ada waktunya sia-sia. Ya, inilah hidup yang penuh dengan cahaya. Ya. Sedang bekerja pun dia terus-menerus sedang mengukir amalan-amalan saleh dalam bekerja. Tak putus lisannya berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Ketika semua amal ibadah lain tak bisa dibuat, maka ibadahnya adalah zikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Naam. هذا ولما كان النور من أسمائه سبحانه وصفاته كان دينه نورا ورسوله نورا وكلامه نورا ودار كرامته لعباده نورا يتلألأ والنور يتوقد في قلوب عباده المؤمنين ويجري على ألسنتهم ويظهر على وجوههم ويتم تبارك وتعالى عليهم هذا النور يوم القيامة كما قال سبحانه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Walamma kana an-nuru min asma'ihi wa subhanahu wa sifatihi. Tatkala cahaya adalah merupakan nama Allah juga sifat-sifatnya. Kana dinu nuran, maka agama yang diturunkan juga agama penuh dengan cahaya. Bandingkanlah agama ini, begitu terang benderang kebenaran yang terdapat dalamnya dengan agama dulu Islam, begitu jelas tampak kebatilan, kegelapan padanya. Dari sisi Tuhannya, bandingkan Tuhan kita Allah dengan Tuhan mereka. Dari sisi syariatnya, bandingkan syariat Allah dan syariat mereka. Subhanallah. Maka agamanya cahaya. Wa rasuluhu nuran. Rasul yang diutus juga adalah Rasul yang cahaya, membawa cahaya. Wa kalamuhu nuran. Kitab yang diturunkan dalamnya ada perkataannya juga cahaya menerangi manusia. Wa daru karamatihi ibadi nuran. Itala, demikian juga surga yang disiapkan bagi hamba-hambanya adalah cahaya. Ya, yang berkelap-kelip. Wan nuru yatawaqqadu fi qulubi ibadihi almu'minin. Demikian juga cahaya ya yang terang benderang dalam hati orang-orang beriman. Ya. Wa yajri ala alsinatihim. Ya Allah Subhanahu wa taala juga buat cahaya tersebut ada pada lisan-lisan mereka. Kalau dia berbicara, maka perkataannya adalah cahaya yang menerangi manusia. Penuh dengan ilmu, penuh dengan hikmah, penuh dengan bijaksanaan. Wa yadhharu ala wujuhihim. Yang cahaya itu juga tampak pada wajah-wajah mereka. Wa yatimmu tabaraka ta'ala alaihim hadzal nur. Dan nanti Allah akan sempurnakan cahaya mereka yaumul qiyamah, di hari kiamat. Wudu yang kita lakukan tiap hari itu adalah merupakan tabungan untuk cahaya nanti di hari kiamat. Ya. Nabi menyebutkan bahwa umatnya akan datang di hari kiamat ghurran muhajjalin min athar wudu. Ghurran muhajjalin, bercahaya wajah-wajah mereka, tangan-tangan dan kaki mereka. Dengan itulah Nabi Muhammad menandai umatnya. Ketika ditanyakan bagaimana engkau mengenal umatmu dengan bukan umatmu, kata Nabi, umatku ku kenal dengan ghurran muhajjalin min athar wudu. Bercahaya wajah-wajah mereka, tangan-tangan dan kaki mereka dampak daripada wudu. Wudhu memang tak nampak ketika kita berwudhu itu cahaya secara hissi, tidak. Tapi nanti akan nampak di hari kiamat. Semua kebaikan itu cahaya. Perkataan baik cahaya, perbuatan baik itu cahaya. Cahaya yang menerangi hati, cahaya yang menerangi orang sekitarnya di dunia, cahaya yang menerangi kubur kita, cahaya yang menerangi di alam mahsyar. Karena itulah Allah Jalla wa'ala berfirman tentang orang-orang mukmin, nuruhum yas'a baina aydihim wa biaimanihim. Cahaya mereka ada menerangi di hadapan mereka dan di bagian kanan mereka. Yaqulun, mereka akan berkata, Rabbana, Tuhan kami, atmim lana nurana, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami ini, agar semakin sempurna mereka mendapatkan nikmat mengenal Allah, rahmat daripada Allah. Sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, waghfir lana, ampunkanlah kami, innaka ala kulli syai'in qadir. Engkaulah Tuhan yang maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi hidup kita memang benar-benar dalam rangka untuk mengkuatkan cahaya iman dalam hati. Dan tak akan mungkin kuat cahaya iman dalam hati kita kecuali dengan benar-benar mengkuatkan ilmu tentang Allah Jalla wa'ala, sumber daripada segala macam cahaya. Hidup kita untuk mengumpulkan bekal-bekal cahaya. Ya, inilah dia ikhwati fillah penjelasan tentang nama Allah An-Nur. Semoga dapat dipahami, semoga dapat menjadi motivasi kita untuk terus-menerus menambah hati ini semakin bercahaya. Ya, sehingga membuat hati semakin lapang, jiwa semakin tenang, hidup semakin bahagia. Kalaupun kita mati, ya biarkanlah orang menangisi kematian kita,
Tapi kita menjadikan kematian kita adalah awal merupakan kenikmatan berjumpa dengan kekasih kita Allah Jalla wa'ala. Anak bayi ketika dia lahir dalam keadaan menangis, menjerit, orang-orang sekitarnya tertawa. Jadilah kita ketika orang-orang di sekitar kita menangis tatkala kita mati, kita tertawa berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.